Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rohmat Badri Alim, Azizah Miftahul Jannah, dan Febi Ayu Ainiyah akan menjelaskan tentang ayat-ayat riba. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Ayat-ayat riba. 2. Terjemah ayat-ayat riba. 3. Kata kunci dan makna ayat-ayat riba. 4. Penjelasan tafsir ayat-ayat riba. Ayat-ayat riba. Ayat-ayat riba terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terdapat pula dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun. Dan terdapat pula di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi wa ahdihimur riba wa qadnuhu anhu wa ahlihim amwalan nasi bil batil wa atatna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan terdapat pula dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimuna wa la tutlamun. Terjemah ayat-ayat riba. A. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. B. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. C. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti,
maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Baik, selanjutnya adalah terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Kata kunci dan makna. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Kata adafan adalah bentuk jamak dari dif, yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. Kata difain adalah bentuk ganda, sehingga jika mempunyai dua makna akan menjadi empat. Kata adafan yang dimaksud ayat ini adalah berlipat ganda. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Pada ayat ini dijelaskan pada lafal yarbu, yaitu bertambah banyak tetapi tidak menambah banyak, melainkan tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya, sementara zakat akan meningkat secara berlipat-lipat. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat yang lalu disebutkan bahwa salah satu bentuk kezoliman besar orang-orang Yahudi adalah menghalangi manusia menuju jalan Allah. Maka ayat ini menyebut bentuk lain dari kezoliman mereka, yaitu praktik riba yang diharamkan oleh Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, artinya orang tersebut akan dibanting oleh setan dengan suatu timpaan atau barang yang telah dirasuki setan, dan kelak di hari kiamat akan dibangunkan dalam keadaan gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya, harta yang diperoleh dari riba itu akan sirna dan berkah harta itu akan hilang. Bisa jadi Allah menimpakan berbagai musibah atau Allah mencabut keberkahan pada hartanya, sedangkan sedekah itu akan membuat harta kita berkembang dan semakin bertambah berkah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Orang yang tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, artinya tidak ada kekhawatiran terhadap orang tersebut kapan dan dari siapapun, karena mereka akan memperoleh di akhirat jauh lebih baik dari apa yang bisa jadi hilang di dunia yang hanya sementara ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Artinya, takutlah terhadap hukuman Allah dengan menjalankan segala perintahnya. Ketaatanmu akan menjadi pelindung bagimu dari kemurkaan dan hukuman Allah. Hal itu direalisasikan dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, serta dengan meninggalkan transaksi-transaksi ribawi yang masih tersisa pada beberapa orang. Allah mengingatkan mereka dengan memanggil keimanannya, karena seseorang mukmin adalah orang yang bersegera untuk menyambut seruan Allah dan segera melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Tidak berbuat zolim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan, artinya kita tidak boleh menzolimi seseorang dengan memungut tambahan bunga atas modal yang kita berikan, dan kita juga tidak dizolimi dengan dikurangi modal yang kita berikan. Selanjutnya yaitu tafsir ayat-ayat riba. Quran Surat Al-Imran ayat 130, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Bacaannya ada yang memakai alif dan ada pula yang tidak.
Maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang dihutang yang ditangguhkan pembayarannya dari tempo yang telah ditetapkan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan menghindarinya supaya kamu memperoleh keberuntungan atau hasil yang gemilang. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan, umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain, supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan. Pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah, agar dia menambah pada harta manusia, yakni orang-orang yang memberi itu. Lafal yarbu artinya bertambah banyak, maka riba itu tidak menambah banyak di sisi Allah, yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat, yakni sedekah, untuk mencapai melalui sedekah itu karena keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau muhtabin. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan yang batil, dengan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir yaitu siksa yang pedih atau menyakitkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, dan tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka. Minal masih berkaitan dengan yakumuna, dan demikian itu maksudnya yang menimpa mereka, yaitu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang. Maka firman Allah menolaknya. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya, maksudnya sampai kepadanya pelajaran atau nasihat dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya, artinya tidak memakan riba lagi, maka baginya apa yang telah berlalu. Artinya sebelum datangnya larangan dan doa, tidak diminta untuk mengambilnya, dan urusannya dalam memaafkannya terserah kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulanginya atau memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal mereka di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah menghancurkan riba dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya, dan menyuburkan sedekah, maksudnya menambah dan mengembangkannya serta melipat gandakan pahalanya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar, yang menghalalkan riba lagi banyak dosa. Artinya yang durhaka dengan memakan riba hingga akan menerima hukumannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta mendirikan sholat dan membayar zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah. Maksudnya jauhilah sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Jika kamu tak mau melakukannya, yakni apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah datangnya serbuan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu. Dan jika kamu bertobat, artinya menghentikannya, maka bagi kamu pokok atau modal hartamu,
agar kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan dan tidak pula teraniaya dengan menerima jumlah yang kurang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.